Kilometernya 65.000. Dan ini untuk kondisi setirnya masih kulit jeruk, masih kenceng, masih bagus sekali. Pedal rem dan gas ini juga tidak ada sedikit pun yang habis. Masih original. Ketebalannya masih di 7,39 mm. Artinya produksi tahun 2018 tapi masih tebal. Itu karena mobilnya jarang dipakai. Kita akan sesuaikan di dot 3. Ini ya di 1,7%. Alat ini sudah menunjukkan tanda seru. Minta waktunya dikuras. Sudah ada beberapa kadar air. Nah, replace. Jadi akinya sudah lemah. Histori pembeliannya juga tidak ada. Ini hasil diagnosanya. Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Pembelian mobil bekas menggunakan jasa kami ada dua pilihan. Pertama, pesan mobil di kami. Pemesan tinggal duduk manis saja di rumah. Unitnya kita akan carikan sampai dapat. Kemudian dibantu perbaikan rapi-rapi unitnya. Dan pengurusan surat juga dibantu, mulai dari perpanjang pajak, mutasi, cabut berkas, balik nama. Semuanya kita akan bantu sampai mobil dikirim ke rumah pemesan. Jadi kita tidak lepas setelah pengecekan. Kemudian yang kedua, jasa inspeksi. Jika Anda sudah ada targetnya sendiri, misalnya Anda sendiri yang menentukan unitnya, yang seperti itu juga bisa. Jika Anda berminat, silakan kontak kami, ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Hari ini saya mau bahas kondisi mobil pesanan Ibu Erma dari Bekasi. Datsun Cross CVT tahun 2018, transmisi otomatis. Ibu Erma ini memilih pesan mobil di kami. Jadi total kita akan rapikan unitnya sampai beres baru dikirim ke rumah pemesan. Saya akan bahas mulai dari depannya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, hanya sudah kusam, sudah menguning. Yang seperti ini sudah sering sekali ya. Bisa dibersihkan total, nantinya akan bening lagi. 100.000 satu lampu. Bumper depan ini catnya masih original. Kondisinya saat ini baret-baret halus ada, baret halus bisa dipoles. Fog lamp bagian kanan utuh. Kromnya yang ada di grill ini masih baik. Bumper depan ini di bagian kiri ada yang lecet lumayan parah. Ini tidak bisa dipoles. Jika ingin sempurna, mulus lagi dicat ulang. Kecuali yang baret halus bisa dipoles. Untuk pengecatan hitungannya satu panel, satu bumper. Jadi yang ada aksen karbon seperti ini kemungkinan tidak dicat. Kalau dicat nantinya ketutup karbonnya. Headlamp bagian kiri sama dengan kanan sudah menguning, bisa dipoles, dibeningkan kanan kiri jadi 200.000. Fog lamp bagian kiri utuh. Kemudian kap mesin, kondisi catnya masih baik. Jamur-jamur bisa hilang nanti dipoles. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 85 mikron, jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 15 inci. Kondisi cat velgnya ada lecet seperti ini, wajar ya, namanya juga mobil dipakai, luka, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus lagi dicat ulang. Hitungannya satu velg 150.000. Profil bannya 195/60 ring 15. Produksi bannya di tahun 2020. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, harusnya 2020 masih layak dipakai. Tapi ketebalan sudah di 3,30 mm. Yang bagus itu ketebalan di atas 6 mm. Jadi ban depan kanan ini minta waktunya diganti. Harganya 750.000 jika ingin beli ban 15 inci seperti ini. Kemudian kampas rem bagian depan kanan
masih tebal. Ampas remnya di atas, besinya di bawah. Untuk ampas rem bagian depan masih layak dipakai. Part body di mobil ini juga semuanya masih pada utuh. Spakbor depan kanan ini kondisi catnya baik, baret-baret halus seperti ini bisa dipoles. Catnya juga masih original bagian spakbor depan kanan ini. Nah ini 85 mikron. Spion bagian kanan ini catnya masih ori dan mikasen utuh, baret halus bisa dipoles. Pilar-pilar ini kondisi catnya baik, ketebalan catnya 79 mikron masih original. Bagian atap sama 79 mikron masih original. Antena utuh, roof rail utuh. Tidak ada lecet, hanya jamur. Bisa hilang nanti dipoles. Poles hitungannya masuknya nyalon. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2018. Bawaan dari pabrikannya. Jadi jika mobilnya itu kilometernya rendah dan original, ciri-cirinya seperti ini. Ban saja masih bawaan dari pabrikannya menempel di mobil ini. Mobil ini kilometernya rendah, nanti saya akan perlihatkan. Dan biasanya ketebalannya masih baik. Nah ini ketebalannya masih di 7,39 mm. Artinya produksi tahun 2018 tapi masih tebal. Itu karena mobilnya jarang dipakai. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Artinya 2018 bisa dipakai di 1 tahun ini. Velg belakang kanan ada luka juga sama rata-rata. Hitungannya jika mau dicat ulang, satu velg hitungannya 150.000. Jadi tinggal dikalikan saja nanti berapa velg. Pengereman bagian belakang tromol. Sudah saya cek mulai dari parking brake-nya, remnya. Untuk kampas rem bagian belakang masih bagus. Di bagian add-on over fender seperti ini ada kusam-kusam. Tidak bisa dipoles. Jika ingin bagus lagi dicat ulang. Fender belakang kanan kondisi catnya baik. Beberapa ada yang bisa dilewat. Masih original. Bagian pintu belakang kanan beberapa ada yang bisa dilewat, yang seperti ini tidak bisa dipoles karena sudah kusam ya, jadi dicat ulang jika ingin bagus lagi. Masih original. Pintu bagian driver ini bisa dipoles, tidak luka, masih original pintunya, rata-rata masih original catnya mobil ini. Dan semua pilar A, pilar B, pilar C semuanya sudah saya cek ya. Dalamnya seperti ini. Ada las titik pabrikannya. Jadi jelas mobil ini belum pernah ngeguling. Belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karena pilar-pilarnya masih utuh dan silarnya juga masih utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Karena catnya juga masih original. Belum pernah dicat ulang, belum pernah ada dempul. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bagasi belakang ini juga catnya baik, bisa dilewat beberapa. Ketebalan catnya 73 mikron masih original. Emblem semuanya komplit, ada tambahan kamera mundur. Body part semuanya masih pada utuh, stop lamp kanan kiri utuh. Kemudian bumper belakang ini sudah pernah cat ulang. Bagian bumper belakang di sini juga ada luka, tidak bisa dipoles. Jika ingin bagus lagi dicat ulang. Reflektor utuh, paling di bagian aksen karbon ini ya yang dilewat. Karena jika dicat nantinya karbonnya ketutup. Sensor mundur 2 titik utuh, reflektor bagian kanan utuh. Detailnya jika ingin bagus lagi bumper ini satu panel dicat ulang lagi. Karena ada luka yang tidak bisa dipoles. Pegas hidrolik bagasinya sudah lemah, sudah tidak bisa menahan bagasi. Sudah saya jelaskan kepada pemesan, 250.000 part dengan pemasangan. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya utuh, tidak ada yang cacat, hanya kotor, bisa hilang nanti di salon masuknya dipoles. Ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya di 7,61 mm. Masih bagus sekali, ban serepnya masih layak dipakai. Silar bagasi belakang ini sudah pasti utuh karena catnya masih original. Dan ini rear cross membernya.
las titik pabrikannya masih presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada tabrakan keras dari belakang, karena mulai dari cat bagasinya masih original, sealer bagasinya utuh, dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2018, bawaan dari pabrikannya. Ketebalannya juga sama rata dengan belakang kanan 7 mm. Masih layak dipakai. Velgnya baret seperti ini, ada luka, tidak bisa dipoles. Jadi ketiga velg ya, ada yang lecet. Jika ingin dicat ulang, hitungannya yang saya jelaskan tadi 150.000 satu velg. Kemudian kampas rem kanan kiri sudah saya cek, semuanya masih bagus untuk kampas rem bagian belakang. Di add-on over fender ini ada lecet juga, kusem. Jika ingin bagus lagi dicat ulang. Fender belakang kiri baret halus bisa hilang dipoles. Ketebalan 85 mikron masih original. Pintu belakang kiri ini bisa dipoles, tidak luka. Nah, baret seperti ini bisa hilang dipoles. Ketebalan catnya bagian pintu belakang kiri sama original. Pintu depan kiri jamur, baret bisa hilang dipoles. Nah, di bagian ini luka, tidak bisa dipoles jika luka. Pintu depan kiri sama, masih original. Spion bagian kiri catnya original, mekasen kanan kiri utuh, spakbor depan kiri baret halus bisa hilang dipoles. Ketebalan catnya 73 mikron, sama, semuanya masih original. Velgnya bagian depan kiri sama, ada luka. Jadi semua 4 velg banyak yang luka dan baret. Jadi hitungannya 600.000 jika mau dicat keempat velg. Kampas rem umumnya setiap diganti itu kanan kiri. Jadi depan kanan, depan kiri itu masih bagus umumnya. Nah ini ya, masih tebal untuk kampas rem bagian depan, belakang semuanya masih layak dipakai. Body part semuanya utuh. Dan untuk ban depan bagian kiri produksi di tahun 2020, ketebalannya sama rata dengan depan kanan. Harusnya masih bisa dipakai untuk produksi 2020, tapi ketebalan sudah di 2,31 mm, bagian kanan sudah di 3 mm. Jadi mobil ini yang minta waktunya diganti ban depan bagian kanan kiri. Jenis 15 inci seperti ini GT radial, harganya 750.000 satu ban berikut dengan pasang kanan kiri 1.500.000. Jadi saran saya bagian depan saja yang diganti baru. Bagian belakang produksi di tahun 2018, bawaan dari pabrikannya. Itu masih baik, masih bisa dipakai untuk 1 tahun ini. Ketebalan juga masih di 7 mm. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini rata-rata catnya masih full original, hanya bumper saja yang pernah dicat ulang. Dan karena catnya masih original dari tahun 2018, jika banyak lecet, penyok, itu sangat wajar sekali. Namanya juga mobil dipakai. Kemudian dari tahun 2018, saya hitung ada 5 panel jika mau dicat ulang keliling berikut dengan velg itu di 2.500.000. Kemudian jika pemesan tidak masalah di bodi lecet, bisa dilewat sebenarnya. Artinya tidak ada pecah parah. Misalnya hanya di salon saja. Salon itu mulai dari poles bodi, yang baret halusnya nantinya akan hilang, jamur akan hilang, kusam di bagian atap akan hilang. Jadi ada 2 pilihan. Misalnya pemesan mau mempertahankan cat originalnya di salon saja, dihilangkan saja baret halusnya, kemudian pastinya juga akan tambah kinclong karena bodinya nantinya akan dipoles. Jika ingin dipoles saja, hitungannya masuknya nyalon. Mobil ini karena catnya keliling masih original, jelas tidak ada dempul dan jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Datsun Cross tahun 2018 ini mesinnya 1200 cc, 3 silinder, tenaganya 78 horsepower, torsinya 104 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis CVT.
Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota 15 km per liter, dan untuk rute luar kota 17 sampai 18 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mobil ini mesinnya masih bagus sekali, pembakarannya juga masih sempurna. Radiator ini juga masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus untuk pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine belum ada yang minta waktunya diganti. Ini packing cover valve kering, gearbox atas kering, dan untuk bawahnya seal as roda kiri kering, karter gearbox matic kering, seal krek as kering, karter mesin kering, seal as roda bagian kanan juga kering. Untuk catatan penggantian oli berikutnya, untuk oli mesin ada catatannya di kilometer 66.000 ganti oli mesin berikutnya. Saat ini kilometernya 65.000, jadi tinggal 1.000 lagi. Ini hasil tes olinya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 46,9%. Alat ini masih menunjukkan oke, artinya olinya masih bagus, sesuai nanti di kilometer 66.000 ganti oli mesin berikutnya, atau mau langsung diganti bisa 350.000. Kemudian untuk transmisi jenis CVT itu tidak bisa dicek dengan alat ini karena tidak ada dipstick di gearbox maticnya. Jadi kita mengikuti rekornya, mengikuti catatan penggantian oli berikutnya. Mobil ini yang pasti di kilometer 50.000 ganti oli transmisi otomatis. Jadi nanti ketemu lagi di kilometer 100.000 ganti oli CVT-nya. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Kita akan sesuaikan di DOT 3. Ini ya di 1,7%. Alat ini sudah menunjukkan tanda seru, artinya sudah cing. Minta waktunya dikuras. Sudah ada beberapa kadar air. Untuk kuras minyak rem 200.000. Aki menggunakan merek GS 45 ampere 12 volt. Ini hasil tes akinya. Ketika start up pertama tadi juga kita sudah dengarkan ya, berat. Akinya sudah lemah, minta waktunya diganti. Ini hasil tes akinya. CCA 345 ampere. Nah, replace, mengganti. Jadi akinya sudah lemah, histori pembeliannya juga tidak ada. Sudah saya sarankan diganti saja karena bisa merusak electronic control unit. Untuk penggantian aki merek GS yang 45 ampere itu tukar tambah di 900.000 baru. Sealer kap mesin ini utuh sudah pasti karena kap mesin juga belum pernah dibuka. Apron, cross member depan ini bullhead utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kunci dapat satu, masih original. Untuk Datsun Cross dia sudah immobilizer. Jadi jika mau dibuatkan kunci cadangan, harganya lumayan mahal, 500 sampai 600.000. Yang seperti ini juga saya perhitungkan ya karena saya detail. Dan untuk remote-nya masih aktif. Inilah kondisi interiornya. Door trim bagian driver detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kaca film ini juga masih baik. Power window-nya autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya masih baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri masih baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang. Nah, di sini ada yang rusak. Di bagian ini ada luka. Hitungannya jika mau diganti satu kaca film seperti ini bagian depan atau belakang itu di 150.000. Kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik, power window-nya aktif. Electric mirror bagian kanan. Ini tombolnya aktif. Electric mirror bagian kiri aktif. Door trim semuanya kondisinya baik. Plafon beberapa ada kotor saja, detailnya tidak ada cacat. Joknya aslinya fabric, saat ini hanya di sarung. Sarung joknya kondisinya baik, layak dipakai. Sarung jok bagian driver juga kondisinya baik. Dan untuk jok aslinya ada di dalamnya. Ini jok originalnya, di dalamnya ada. Door trim belakang sama kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Belakang kiri
sama kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon baris kedua ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Jok baris kedua sama di sarung joknya kondisinya masih baik, dan jok bagian baris ketiga sama di sarung kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Dan untuk plafon bagian belakang detailnya hanya ada kotor-kotor sedikit. Masuknya nanti di salon bisa bersih total. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di atas dashboard ini tidak ada karat. Marker pabrikannya juga masih pada ada. Jadi jelas ya, mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya, ini STNK-nya, pajak per tahunnya mobil ini PKB-nya 2.500.000. Saat ini pajaknya bulan 2 2024 hidup. Platnya 2027. Surat-surat ini sudah saya cek asliannya, semuanya asli. Kelengkapannya faktur juga masih disimpan. Mobil ini tangan kedua. Nomor rangka dan mesin juga sudah saya cek, semuanya sesuai. Ini hasil diagnosanya. Saya akan perlihatkan kepada Anda. Di sini kita akan pilih Datsun Cross. Yes. Diagnosa. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Engine bagus, transmisi bagus, ABS bagus, airbag bagus, semuanya pas, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Kilometernya 65.000. Dan ini untuk kondisi setirnya masih kulit jeruk, masih kenceng, masih bagus sekali. Pedal rem dan gas ini juga tidak ada sedikit pun yang habis. Untuk histori servisnya mobil ini tidak ada, buku servisnya tidak ada. Tapi jika kita melihat dari kondisi setir yang masih kulit jeruk, masih kencang, pedal rem dan gas tidak ada yang habis, cat masih full original, kemudian ban masih ada yang bawaan dari pabrik 2018, ketebalan masih 7 mm menempel di mobil ini. Jadi jelas ya, kilometer 65.000 jelas masuk akal. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ini, gantinya di bengkel resmi Nissan, ganti oli berikutnya di kilometer 66.000. Dan untuk indikatornya ini tidak ada yang dimatikan, ABS di sebelah kanan, kemudian cek engine, tekanan oli, aki, electric power steering di tengah. Saya akan nyalakan mesinnya. Nah itu ya, sudah agak berat, jadi baiknya diganti akinya karena bisa merusak electronic control unit. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki semuanya mati. Ketika mesin hidup itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa, hasilnya pas semua, no fault. Kelistrikan mobil ini jelas masih bagus. Power steeringnya enteng, ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Kaca depan ini tidak ada yang luka dan wiper depannya aktif. Airnya masih hidup. Karet wipernya masih baik, ngipasnya. Wiper belakang ini juga aktif, ngipasnya masih baik. Untuk dashboard ini kondisinya tidak ada yang cacat, ventilasi AC semuanya masih pada utuh. Kanan juga ventilasi AC-nya masih utuh. Kemudian di sini ada tambahan alat pengukur ban. Nyalakannya di sini ya. Nah ini masih aktif. Head unit, monitor, inputnya dia sudah ada USB dan aux. Head unitnya juga masih aktif. Jadi saya akan coba. Berfungsi dengan baik. AC-nya juga dingin. Saya akan perlihatkan dengan alat termometer dan kecepatan angin. Ini kecepatan 1 dapat di 2,0. Bagus. Artinya filter AC-nya tidak perlu diganti lagi, masih bagus embusannya. Evaporator juga masih baik. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 21,3 derajat Celcius. Ini juga masih bisa kan turun lagi. Jadi jelas ya, mobil ini untuk AC-nya dingin. Dan ini tuas transmisi otomatisnya sudah CVT, sudah saya coba mulai dari mesin dingin sampai panas normal.
Untuk perbaikan transmisi otomatis itu umumnya di kilometer 250 ribuan, overhaul, gearbox, matic turun, servis. Dan mobil ini kilometer 65.000, jelas masih panjang perbaikannya. Jelas gearbox maticnya masih baik. Parking brake juga masih pendek ya. Nah ini jadi kampas remnya jelas masih bagus belakangnya. Hand grip juga, seat belt keadaannya masih pada baik. Sun visor juga keadaannya masih pada baik, lampu kabin keadaannya masih baik, dan di sini ada tambahan monitor untuk kamera mundur. Jadi dipasangnya di atas. Nah ini kameranya aktif, tapi hanya untuk kamera. Sun visor bagian driver keadaannya masih baik. Detailnya interiornya mobil ini hanya kotor, perlu di salon. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Ibu Erma dari Bekasi. Untuk kaki-kaki mobil ini ada satu titik suara di bagian kanan. Suaranya itu seperti per. Jadi saya jelaskan antara support shock breaker dan bearing shock breaker. Jadi antara dua itu tidak mahal, sekitar 500.000 beres. Itu saja, yang lainnya kaki-kaki part sudah kita cek masih bagus semuanya. Jadi mobil ini jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut sudah bagus sekali di mobil bekas. Dan mobil ini PR-nya masih wajar. Jika Anda memutuskan beli mobil bekas, pastinya ada rapi-rapi, ada perbaikan. Untuk mobil bekas semuanya rata-rata perlu dirapikan. Jadi kita harus ada spare dana untuk rapi-rapi. Dan jika Anda pesan mobil di kami, untuk rapi-rapinya bisa kami bantu. Kemudian untuk Datsun Cross tahun 2018 CVT ini, jika Anda ingin pesan di kami unit seperti ini, untuk update harga saat ini 113 juta sampai 118 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Kemudian Anda juga bisa cek sendiri harganya langsung di OLX atau di marketplace Facebook. Kemudian perbaikan detail yang saya sampaikan itu beberapa banyak yang tidak fatal. Artinya bisa dilewat. Contohnya perbaikan bodi lumayan 2.500.000 bisa mengurangi budget. Jadi pemesan juga bisa mencari unitnya sendiri di OLX atau di marketplace Facebook. Anda sendiri yang nawar. Mobil ini juga langsung ditawar oleh Ibu Erma. Jadi di harga deal unitnya saja 106 juta. Jadi jika ada perbaikan beberapa yang dilewat, jelas dananya akan ada sisa karena semuanya ada hitungannya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum, dan tekan juga loncengnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya, misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Kemudian untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini, dan di bio Instagram tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 1 sampai 2 kali. Di setiap 5 list pesanan tersisa. Untuk melihat update list tersisanya di story Instagram dan di status WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save, jadi bisa lihat status WhatsApp. Jadi silakan jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan harganya, kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda waiting list. Silakan Anda antri, di hari kita buka pesanan, kita akan kabari Anda satu persatu untuk melihat update-nya yang saya jelaskan tadi di Instagram dan di status WhatsApp. Kemudian mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang kami balasnya bertahap satu persatu. Silakan ditunggu, pasti kita akan balas pesan Anda, dan jika Anda sabar pasti Anda juga bisa masuk di list pesanan. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.